Kama Sutra, ya, jangan selalu diasosiasikan dengan hubungan seksual. Karena Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Indo Channel. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang berbeda. Kita akan mendatangkan asli orang Bali, bermuka India, berwajah India. Katanya seperti itu. Nah, siapakah dia? Tentu saja Aji Dewa Suratnaya. Kita akan membahas tentang secara sosial, yaitu tentang tentang seks. Namun ini ternyata dinikmati dan bermain secara sembunyi-sembunyi. Aji, kembali lagi kita di Hindu Channel. Yap. Jadi kita akan membahas tentang Kama Sutra. Oke. Kalau kita lihat di media sosial, kalau kita lihat di Google ataupun di mana itu, kita ketik Kama Sutra, ya, yang muncul itu tentang seks gitu loh. Nah, sebenarnya itu apa itu, Ji? Iya, kalau kita bicara Kama Sutra ya, memang sejauh ini, selama ini orang pasti asosiasinya tentang seks. Pasti itu. Karena memang jarang sekali orang yang, saya nggak tahu ya, nggak berani atau bagaimana, yang membahas secara lebih jelas lagi tentang Kama dan Sutra ini. Apa itu, Ji? Kama itu kan sebetulnya, kalau saya baca ya, ada dua sumber yang saya baca kata Kama ini. Yang pertama adalah Bhagavad Gita Adhyaya 16, Sloka 21. Di sana dikatakan bahwa Kama, loba, kroda mengantarkan kita ke depan pintu gerbang neraka. Nah, artinya apa? Tiga hal ini kan seolah buruk sekali, bahaya sekali, ya, merupakan jebakan bagi kita, kan begitu. Nah, Kama, ya. Kemudian tentu yang dimaksud adalah Kama yang tidak terkendali. Karena kemudian dalam Sarasa Musaya, Sloka 12, ada kata-kata Kama. Dan di sana juga mengingatkan bahwa Kama harus selalu berdasarkan atau mengacu kepada Dharma. Mungkin itu sebabnya kemudian kita memiliki yang namanya catur purusarta. 4 itu ya. Yang pertama Dharma, Arta, Kama, Moksa. Sudahlah, Moksa kita kesampingkan dulu lah. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa Kama menjadi urutan ketiga? Artinya apa? Kita tidak bisa membolak-balik urutan ini. Kita tempatkan Kama paling atas, kemudian baru Dharma atau Arta. Ya nggak bisa. Ya masuk logika juga. Nah, ya nggak logis juga ya. Dan memang Kama itu artinya tergantung sekali dengan Dharma. Ya tentu yang kita maksud adalah Kama yang positif ya. Jadi Kama harus selalu mengacu kepada Dharma. Tidak ada kata lain kecuali Kama yang tersesat. Lain lagi ceritanya itu. Ya, kecuali Kama yang tersesat. Maka Kama Sutra kita bisa artikan Kama itu keinginan. Orang sekarang kan begitu dia Kama, berpikir nafsu. Wah, terus berpikir seks. Nah, individu itu mengarah ke sana. Selalu mengarah ke sana karena manusia memang ada unsur seperti itu. Ya. Lalu ketika kita bicara Kama Jaya, Kama Rati, ya, di dewanya Kama ini. Masa kita selalu berasosiasi kemudian Kama Jaya itu seks. Penuh dengan seks, dengan Kama Rati selalu dia bersekria. Ya nggak bisa begitu juga. Maka Kama harus dipahami tidak hanya menyangkut nafsu seksual belaka, tetapi juga di sana ada nilai-nilai kerohanian dan spiritual di dalamnya. Kama itu ada keinginan mungkin yang lebih tepat. Gimana itu nilai bentuk spiritualnya, wujud spiritualnya di bagian? Kita lihat bahwa kita ini kan punya 4 tataran atau tatanan kehidupan manusia, yang namanya catur asrama. Lah bayangkan, kalau sekarang catur asrama ini kita urai, di dalam Hindu memang ada 4 ini,
kategori manusia, Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasin. Nah, sebelum di situ, Ji. Terus kenapa hubungannya, Ji? Kalau kama artinya keinginan, Nggih. kemudian kalau sutra itu kan kitab, Nggih. buku, prasasti. Oh, gitu. Nggih. Iya, jadi sekarang jangan kamanya saja yang dilihat, sutranya juga dilihat. Artinya apa? Pasti ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalam sutra itu, tidak hanya bicara seksual saja. Jadi Kama Sutra sebetulnya buku tentang keinginan-keinginan manusia dalam kehidupan ini. Di dalamnya termasuk juga keinginan untuk melakukan hubungan seks. Oh, berarti memang benar ada teori seks di situ. Memang benar ada, tapi kalau menurut saya itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil seks itu di situ. Tapi karena manusia Kenapa sudah seperti Nih, kenapa manusia kok lebih ke condong kayak membuat payung atau menyoroti Kama Sutra itu lebih ke seks gitu, kenapa? Kenapa? Karena manusia punya sifat binatang juga. Oh. Kenikmatan kan gitu. Kenikmatan. Ya, saya tidak menyalahkan karena manusia memang diciptakan seperti itu. Nggak salah. Berarti dalam bentuk hal yang kita lakukan itu harus berpacu pada Kama Sutra, enggak juga? Jadi Kama Sutra ini merupakan sebuah buku yang bisa menjadikan pedoman bagaimana kita melaksanakan, katakanlah, set itu. Set itu yang tetap mengacu kepada Dharma. Artinya apa? Kita nggak mungkin lah melakukan hubungan seksual dengan saling merugikan kedua belah pihak atau membuat aturan-aturan baru yang mungkin melanggar ya etika, susila dan lain sebagainya, sehingga memang buku Kama Sutra ini pedoman itu bisa menjadi salah satu pedoman sehingga manusia itu tetap bisa menikmati yang namanya seksual, tetapi juga tidak menimbulkan karma buruk. Nah, kalau kita pokoknya umbar, mumpung kita masih muda, energi masih besar. Aduh, Haji bilang muda jadi yang anak muda jadi. Saya sendiri sudah. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Saya menikmati sejak zaman dulu. Ya, seperti apa seksual itu? Ya, seperti apa waktu Brahmacari misalnya? Ya, waktu Grihasta kita nikmati memang. Jadi saya bisa bicara banyak tentang seksual itu. Hanya kita tidak mungkin lah membuka semua kama dalam kaitannya dengan seksual secara vulgar di depan publik, tidak mungkin. Benar-benar, Ji. Nah, dengan kondisi saat ini maraknya seks bebas itu seperti yang Haji sampaikan tadi itu bagaimana? Sebetulnya masalah seks bebas kan bukan baru. Sudah ada. Sejaman purba sudah ada, tapi aturan-aturan itu kan belum kelihatan, dan sekarang kelihatan marak ya karena medsos ini. Ya semana ini masalahnya, begitu semakin maju dunia ini, semakin mudah berkomunikasi, maka semakin bermunculanlah kasus-kasus, khususnya katakanlah yang Miko katakan tadi, seks bebas. Nah, ya memang seks itu kan berapa menit sih? Nikmatnya berapa menit? Ya tapi sampai 2 jam, 3 jam nikmatnya. Tapi menunggunya lama loh, Ji. Ya iya, yang lama itu kan pegelnya. Aduh, yang lama. Benar. Makanya Hindu juga mengatur dengan bijak tentang seks ini, bahwa hubungan seksual sebelum dilandasi oleh upacara pawiwahan, ya secara benar loh. Pawiwahan yang benar ini, bukan pawiwahan yang lain. Karena kemudian hubungan ini sebelum pawiwahan ya, itu akan terjadi proses peracunan dari kedua belah pihak. Proses peracunan ini di dalam darah. Proses peracunan darah kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual tidak berdasarkan pawiwahan. Ini menurut Hindu loh ya. Lalu apa dampaknya? Ada dalam Hindu yang namanya cuntake, seumur hidup. Lah, kemudian banyak yang berpikir bahwa hamil dulu baru kawin. Kan nggak ada masalah. Kata siapa nggak ada masalah? Kalau Miko melakukan itu, Miko nggak ada masalah. Tetapi anak itu akan ada masalah. Berdampak pada anak tersebut. Jadi
Punarbawa yang bagus itu adalah punarbawa yang mendapatkan badan yang didasari oleh sahnya sebuah upacara. Apakah Kama Sutra ini ada solusi, Ji? Di Kama Sutra apakah ada solusinya? Sebetulnya untuk hal-hal seperti itu solusinya bukan dalam Kama Sutra. Nggak ada. Oh, berarti nggak ada. Ada. Nggih, benar, Ji. Kama Sutra yang yang disusun oleh Watsayana nih ya. Watsayana ini memang tidak memberikan ke arah itu karena ini kan sifatnya umum. Sebagai pedoman bahwa jadi begini, dalam buku Kama Sutra Watsayana ini dikatakan bahwa buku ini bisa menjadi pedoman untuk hubungan seksual yang benar dan tidak menimbulkan karma buruk. Artinya acuannya kepada dharma. Iya, benar. Itu saja. Yang lainnya tidak. Perihal sekarang dalam praktek yang modern ini terjadi banyak hubungan free sex tadi ya, seks bebas ini, ya lain lagi ceritanya. Tidaklah kita bisa temukan solusinya di dalam Kama Sutra, tetapi di dalam buku-buku atau praktek-praktek tentang keagamaan. Misalnya Hindu. Kenapa enggak? Nah, Ji, itu kan tadi dia memberikan pedoman, memberikan masukan tentang melakukan seks gitu kan. Dan tidak hanya seks ternyata di situ. Nah, seharusnya ada solusinya. Nah, solusinya ini bagi masyarakat awam, jika di Kama Sutra tidak ada, menurut Aji tentang Kama Sutra ini apa? Sebetulnya jadi Kama Sutra ini hanya memberikan hal-hal yang bersifat pokok tentang seksual. Jadi misalnya saya tidak mau menyampaikan secara vulgar ya. Jadi begini, ada 2 kategori sebetulnya yang ada dalam Kama Sutra tentang seksual ini. Yang pertama, apabila hubungan seksual itu dikendalikan oleh pihak wanita. Dan yang kedua dikendalikan oleh pihak laki-laki. Bagaimana kita tahu bahwa itu dikendalikan oleh perempuan dan laki-laki? Kita lihat dalam hubungan seksual itu posisinya. Kalau wanita itu di atas tubuh laki-laki ketika terjadi hubungan seksual, maka itu berarti wanitalah yang memegang peran, yang mengendalikan. Oh gitu. Iya, kan nggak mungkin kemudian saya harus memberikan gambaran bagaimana kalau misalnya ada istilah dog style dari belakang segala macam itu. Itu ada dalam Kama Sutra. Kama Sutra. Ada itu. Bagaimana dari depan, bagaimana dari samping dan lain sebagainya. Semua ada. Cuman memang dalam Kama Sutra itu tidak ada praktek-praktek yang sering kali menyimpang pada zaman ini. Misalnya 1 laki-laki 2 wanita, 1 laki-laki 3 wanita, 2 laki-laki 1 wanita. Dalam Kama Sutra tidak disebutkan itu. Mungkin karena dianggap itu menyimpang. Enggak juga disebutkan misalnya hubungan seks sesama laki-laki, sama bunda. Hanya disebutkan pria dan wanita. Hanya itu yang disebutkan. Mengenai posisinya itu ya sebetulnya tiap-tiap individu, tiap rumah tangga, tiap-tiap grehastin itu bisa membuat formasi sendiri. Namun harus diingat, tidak saling menyakiti dan tidak menyakitkan. Itu yang penting hubungan seksual di dalam Kama Sutra itu tekanannya saling menikmati, saling memberi kenikmatan masing-masing. Dan memang sih kalau antara di Grahastin itu tidak ada larangan. Mau dia seminggu 10 kali berhubungan seksual, mau dia pagi, siang, sore, silahkan saja. Asalkan itu memang ya berdasarkan atau mengacu kepada dharma. Dalam arti dharmanya apa? Melalui upacara, ada kerohanian dan spiritual di sana terlibat seperti Kalau Miko mau silakan saja. Boleh, Ji. boleh saja. Aduh, jangan dulu lah, Ji. Masih muda nih, Ji. Astungkara, pemirsa Indo Channel mendapatkan pemahaman baru. Saya yang ngobrol langsung dengan Aji, mengikuti pembahasannya luar biasa. Nah, terakhir, Ji, memberikan pesan kepada anak muda, kepada orang tua, ketika memang ini sudah
menjadi gambaran di media sosial memang Kama Sutra adalah tentang seks gitu Ya. kan. Tetapi apa yang perlu diketahui pesannya? Yang pertama yang pertama mungkin ini inti ya, pokok ini sebetulnya, bahwa Kama Sutra ya jangan selalu diasosiasikan dengan hubungan seksual. Karena kita lihat dalam catur asrama ada brahmacari. Brahmacari kalau misalnya dia bicara seks terus bagaimana kebrahmacariannya? Sementara dikatakan bahwa masturbasi pun juga akan menghabiskan ojas. Ojas ini energi vital sebetulnya. Energi vital yang juga akan berpengaruh terhadap sabda, bayu. Jadi ini menurun. Akan menurun kualitasnya. Sehingga ketika dia misalnya membutuhkan kemampuan 3 pramana ini, dengan masturbasi justru akan drop dia. Tidak akan mampu secara optimal. Artinya apa? Brahmacari masturbasi pun supaya dihindari. Lalu bagaimana? Dokter mengatakan nggak bisa, itu hubungan kebutuhan biologis. Loh, brahmacari itu kan belajar, belajar ilmu-ilmu dunia maupun ilmu-ilmu non dunia. Dia bisa misalnya lari kepada yoga, pranayama, meditasi, ditambah dengan belajar ke pengetahuan-pengetahuan. Itu cukup memakan energi. Jadi dia harus berpikir tentang seksual. Lalu bagaimana misalnya pacaran? Ya, pacaran harus dibatasi. Boleh pacaran, tapi harus dilihat segi positifnya. Nah, brahmacari nggak mungkin bicara seks. Jelas itu. Sehingga apa? Kama Sutra ini sebetulnya tidak semata-mata bicara seksual saja. Kedua, grehasta. Grehasta sebaliknya. Seksual itu harus penuh antara suami dengan istri, saling mengisi, tidak ada yang merasa dirugikan dan saling menikmati dan saling memuaskan. Maka laki-laki yang punya titik lemah sebetulnya ketika grehastin ini, jadi grehasta ini titik lemah. Jadi laki-laki punya kewajiban menjaga sedemikian rupa. Karena kadang-kadang banyak entah laki-lakinya yang kemampuan energi seksualnya berlebih, atau entah pihak perempuannya berlebih. Jadi ini harus dipahami benar, ini harus dipahami benar oleh suami maupun oleh istri. Harus ada upaya untuk menyeimbangkan. Ya biasa saja misalnya pihak istri sulit orgasme, lama orgasme. Pihak laki-laki suami harus memahami ini. Bagaimana caranya supaya sang istri mudah. Artinya ada hal-hal yang harus dilakukan. Dia harus tahu yang mana titik rangsangnya yang memudahkan sang istri nanti cepat orgasme. Karena kadang-kadang seorang wanita dari pengalaman ya, ini bisa orgasme sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ya, saya nggak mau mengatakan kenapa, tapi ini terjadi. Ya, maka laki-laki harus waspada, harus jeli, harus tahu, jangan egois. Kadang-kadang ada yang laki-laki egois. Baru 3 menit selesai. Nggak bisa, ini kurang ajar namanya. Nggak bisa ini. Nah, itu grehasta. Ya. Dan memang ketika grehasta ini ada memang hubungan seksual ini ya, yang memang hanya sekedar kreasi. Karena saya nggak mau punya anak dulu kreasi. Tapi umumnya orang tua akan ingin supaya punya cucu cepat. Ini juga nggak bisa diabaikan. Tak bisa diabaikan. Ya. Jadi ada yang memang untuk kreasi, tapi ada yang benar-benar memang serius. Saya ingin punya anak. Karena ini sebetulnya salah satu dari harapan orang yang berumah tangga. Nah, itu grehasta. Sekarang wanaprasta. Kemampuan seksual jelas menurun. Jadi kalau ada misalnya pada usia wanaprasta memperkosa anak didiknya, muridnya, itu perlu dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Dia punarbawa manusia apa binatang? Ingat, wanaprasta itu pelayanan yang banyak. Dulu kita tinggal di hutan. Kita jarang bertemu manusia. Hanya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Mereka lah yang kita layani. Dengan cara apa? Berbaik-baik dengan mereka.
Ya, jangan semena-mena sewenang-wenang dengan mereka. Tapi sekarang di kota, tidak mungkin lagi kita di hutan wanaprastanya. Tetap kita melakukan wanaprasta dalam wujud sikap dan perilaku terhadap semua anggota rumah tangga yang ada di rumah. Wanaprastin seorang suami, bagaimana dia memberikan pelayanan kepada istrinya, menolong istrinya dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana dia bersikap terhadap anaknya, terhadap nandunya. Jangan kemudian lu melihat lu cantik terus wanaprastanya nafsunya bangkit, nggak bisa. Nah, itu bukan wanaprastin namanya. Ya. Nah, kemudian juga terhadap cucu, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mendidik. Ini wanaprastin, sikap dan perilakunya yang wanaprasta. Sikap dan perilaku. Kemudian Sanyasin juga begitu. Ya, di samping beliau itu melayani alam semesta, mendoakan alam semesta, mendoakan semua makhluk ciptaan, beliau juga memberikan pelayanan dalam bentuk sikap perilaku seorang Sulinggih, seorang Sanyasin terhadap para penghuni gereja lainnya. Entah itu misalnya Sarati Banten beliau, entah itu pandita istrinya beliau, entah itu murid sisyanya beliau, entah ada tamunya beliau. Inilah bentuk-bentuk, dan ini semua bisa dilaksanakan baik dari Grehastin tadi, Grehaste, Wanaprastin, Sanyasin, bisa semua ini dilaksanakan dengan apa? Dengan kama, keinginan. Jadi kama di sini pada tataran Brahmacari tidak dianjurkan untuk diumbar. Pada tahapan Grehaste ini ya, rumah tangga, ini wajib. Hubungan seksual itu wajib. Suami dengan istri dengan suami. Ya. Jangan istri dengan will. Suami dengan will, apa istri dengan pil. Enggak. Tadi saya ingatkan juga bahwa proses ada hubungan seksual antara figur-figur yang tidak berhak akan menimbulkan peracunan, dan ini menimbulkan cuntake seumur hidup. Solusinya bagaimana? Ya, ada solusinya, tapi kita tidak akan membahas dalam forum ini. Ada solusinya. Ya. Nah, kemudian juga para wanaprastin ini, sikap dan perilakunya yang wanaprastin. Bagaimana dia melayani orang yang di rumahnya. Tapi tetap ya, kebijaksanaan. Sanyasin juga demikian. Dengan Sarati Bantennya bagaimana, dengan pandita istrinya bagaimana, ya, dengan anaknya mungkin satu di gereja juga, mungkin putranya, putrinya, cucu beliau juga di gereja. Ini semua sikap dan perilaku seorang Sanyasin. Ini dari Brahmacari. Kalau Brahmacari kan kamanya digunakan untuk belajar. Ya, jadi dari Brahmacari, Grehaste, kemudian Wanaprasta, kemudian Sanyasin, semua membutuhkan kama, hanya kualitas kamanya yang berbeda, jenis kamanya yang berbeda, dan cara mewujudkan kamanya yang tidak sama. Terima kasih, Ci. Wah. Ini jika pemirsa Hindu Channel menyimak pembahasan ini, pembahasan Kama Sutra bersama dengan Aji Dewa Suratnaya, kita lihat pernyataan atau penjelasan Aji, maka di situ akan terbayang solusinya itu ke individu, ke pribadi, atau seperti apa. Nah, silahkan simak video Hindu Channel di bersama Aji Dewa Suratnaya. Aji akan menyampaikan banyak pembahasan di Hindu Channel. Terus dukung Hindu Channel, like, comment, and subscribe, dan wajib komen ya Ji untuk Kama Sutra ini, agar kita akan angkat lagi nanti di topik selanjutnya. Kita tutup bersama dengan Aji Dewa Suratnaya dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.